Hai, saya Caca. Ini adalah sesi ke-7 dari bagian 1 kursus dasar Photoshop Caca 2017. Sesi kali ini saya akan membahas sedikit lebih detail tentang panel dan hal-hal yang berhubungan sama panel. Seperti biasa, silakan klik di timestamps untuk masuk ke bagian tertentu dengan cepat. Mari kita mulai. Panel-panel ini tuh luar biasa pentingnya di Photoshop karena mereka nih kayak program kecil yang punya fungsi yang sangat spesifik. Misal kayak layer panel ini fungsinya untuk menampilkan layer apa aja yang ada di dalam dokumen. Lalu properties panel misalkan untuk menampilkan properties dari layer yang kita pilih di layer panel. Daftar lengkap panel apa aja yang ada di Photoshop itu bisa kita lihat dari menu bar window, lalu dari mulai 3D sampai ke tools ini adalah semua panel yang bisa kita gunakan. Dan kalau kamu ngikutin dari sesi 1, di sesi interface itu saya pernah menjelaskan bahwa di menu bar itu ada beberapa jenis perintah. Nah, untuk panel ini jenis perintahnya adalah on off alias saklar gitu ya. Jadi yang ada checklistnya berarti kelihatan, yang nggak ada berarti nggak kelihatan. Contohnya kayak layer panel ini. Di sini posisinya dia lagi on, ada checklistnya, maka kita bisa lihat. Walaupun kalau kita lihat juga patch panel itu di sini muncul nih, tapi karena kita nggak bisa lihat isinya, maka keterangannya di sini adalah dia off. Kalau ini sekarang saya klik, maka dia jadi kelihatan kayak gini, walaupun sekarang kosong karena memang di dokumen ini nggak ada patch. Jadi gitu ya, untuk menampilkan atau menyembunyikan panel itu kita bisa akses dari menu bar window dan pilih panel yang kita mau tampilkan, lalu klik. Untuk menutup panel selain dari menu bar window lalu kita uncheck gitu ya, bisa juga dengan pilih panelnya, misalkan yang properties panel ini, lalu klik di hamburger menu atau konteks menunya dan pilih close. Nah, setiap panel ini nih punya yang namanya konteks menu atau hamburger menu, yaitu yang di sebelah kanan dari setiap panel. Isi dari konteks menu ini berubah tergantung sama panel yang lagi aktif. Misalkan saat ini untuk layer panel ya, kalau saya klik konteks menunya, isinya seperti ini, yang terkait sama layer. Ya karena dia memang layer panel ya. Tapi misal sekarang saya pilih yang channel panel, lalu saya klik hamburger menunya, isinya berubah. Selanjutnya adalah tentang panel state atau keadaan sebuah panel. Panel ini posisinya bisa docking, yaitu menempel kayak gini, atau floating alias melayang-layang. Misal layer panel ini saya bikin jadi floating ya. Caranya cukup klik di layer panelnya, tahan lalu geser keluar. Maka sekarang dia jadi floating. Dan untuk mengembalikannya lagi sama persis caranya kayak barusan, cuma kebalikannya. Klik dan tahan di panelnya, lalu geser, misalkan gabung sama patch panel ini, lalu lepas. Maka sekarang istilahnya layer panel ini udah docking kayak gitu. Nah, panel state atau keadaan panel ini selain docking dan floating kayak barusan, bisa juga expand atau collapse. Expand itu ketika kita bisa lihat isinya, dia terbuka gitu ya. Sementara kalau collapse itu yang kita nggak bisa lihat isinya, kayak misalnya panel swatches ini. Si panel swatches ini keadaannya lagi collapse, maka kita nggak bisa lihat isinya. Tapi kita tetap bisa baca teksnya. Sementara ada juga kondisi collapse yang kayak gini nih. Contohnya yang logonya A ini adalah karakter panel. Nah, jenis collapse yang kayak gini itu disebutnya iconic collapse. Jadi kita cuma bisa lihat ikonnya kayak gitu. Untuk expand panel yang lagi collapse kayak gini, cukup klik aja kayak gitu. Atau misal di yang bentuknya tab kayak gini, klik satu kali maka dia jadi expand. Sementara kalau mau bikin panel yang expanded jadi collapse, itu cukup double klik di nama panelnya kayak gitu. Dari sini kelihatan ya, ada panel yang bentuknya teks sama ada yang icon. Gimana kalau yang teks ini mau dibikin icon juga? Caranya cukup klik kanan, lalu pilih collapse to icons. Maka seluruh panel yang ada di dalam grup ini itu akan dibikin jadi iconic panel. Tapi kalau ini masih ada teksnya sih, gimana kalau mau full icon aja kayak gini? Gampang, caranya cukup arahkan kursor ke batas grup ini sampai kursornya berubah ya, lalu klik dan geser ke kanan. Maka dia sekarang berubah jadi icon doang. Dan untuk mengembalikan tentu tinggal klik di salah satu panel dalam satu grup, misalkan yang bagian grup yang ini yang mau saya expand ya. Klik kanan lalu pilih expand panels. Sekarang dia keadaannya jadi expanded. Lalu ada sebuah keadaan lagi, yaitu kalau sekarang saya klik kanan di salah satu icon panel ini, misalnya yang ini ya, ini properties panel, saya klik kanan di sini,
ada opsi Auto Collapse Iconic Panels. Nah ini maksudnya apa? Kita lihat sesudah ini ya. Nah saya pribadi di pemakaian sehari-hari, layer panelnya itu biasanya sebesar ini. Karena apa? Karena layernya biasanya jauh lebih banyak. Kalau ukuran panelnya terlalu kecil, nanti milih layernya jadi susah. Juga dengan ditambah saya tuh nggak pakai 2 monitor. Saya cuma pakai 1 monitor aja. Tentu kalau pakai 2 monitor, si layar panel ini bisa digeser ke monitor yang lain ya. Nah sekarang katakanlah saya mau ngoprek-ngoprek curve ini. Tentu kan cukup double klik aja di icon curve-nya, maka akan terbuka properties panel. Nah kenapa properties panelnya saya taruh di sini nggak bareng sama layar panel? Ya karena itu tadi, memaksimalkan ukuran layar panel. Sama kalau dia ditaruh di tengah kayak gini ya, ukurannya jadi bisa diubah sedikit lah, bisa diperbesar sedikit. Lalu misalnya saya melakukan perubahan di curve-nya kayak gitu ya. Dan kalau udah, untuk menutup properties panel ini, saya bisa melakukan 2 cara dong ya tentunya. Pertama dengan klik di nama panelnya di tulisan properties ini, atau bisa juga klik panah 2 ke kanan ini. Kenapa harus ditutup dan kenapa nggak dibiarin kayak gini aja? Karena biasanya saya kerja dengan perbesaran yang cukup tinggi. Misalkan lagi segini gitu ya, dan ini tuh jadi ganggu. Jadi biasanya suka saya tutup kayak gitu. Dan disinilah opsi Auto Collapse Iconic Panels ini jadi sangat berguna. Kalau sekarang saya checklist, lalu saya buka curve lagi ya, dan melakukan perubahan lagi misalnya. Dan kemudian saya nggak perlu tutup, nggak perlu klik di nama panelnya atau klik di panah 2 ke kanan ini. Saya cukup klik di tempat lain, maka panelnya otomatis nutup. Itulah yang dimaksud dengan Auto Collapse Iconic Panel. Tapi kalau kamu nggak suka, tentu bisa matiin aja dengan cara klik kanan di salah satu panel, manapun sih panelnya, misalnya di layar panel ini, lalu uncheck aja pilihan ini, Auto Collapse Iconic Panels. Tapi ya perlu diingat, Auto Collapse Iconic Panel itu hanya berlaku untuk panel yang bentuknya lagi icon, yang lagi kayak gini. Kalau untuk panel yang bentuknya teks kayak gini, tentu jadi nggak ngaruh. Oh ya, sama ada sebuah shortcut lagi yang sebetulnya udah pernah saya singgung sih di bagian tool panel dan interface, yaitu dengan menekan tab di keyboard, kita bisa menyembunyikan tool panel yang di kiri, panel yang di kanan, sama tool options bar. Contohnya kayak gini. Dan untuk mengembalikannya lagi, ya cukup tekan tab sekali lagi. Nah itu tadi tentang keadaan expand dan collapse. Sekarang kita masuk ke keadaan yang berikutnya, yaitu stack dan group. Yang saya maksud dengan group di sini adalah contohnya kayak gini nih, layer panel, channel panel, dan path panel ini ada dalam satu grup. Dan untuk menutup satu grup ini, kita bisa lakukan klik kanan di salah satu panelnya, lalu pilih close tab group. Maka seluruh panel tadi akan hilang. Tapi uniknya, kalau sekarang saya klik di menu bar window, lalu pilih salah satu anggota grup yang tadi, yaitu misalnya layer, maka semua isi grupnya kembali lagi. Nah, grup ini nih, yang isinya layers, channels, sama paths, ini lagi bertumpuk atau stack sama panel adjustment, sama grup yang isinya color dan swatches. Dan sebagaimana udah saya contohin tadi ya, untuk memasukkan sebuah panel ke dalam grup itu, caranya adalah dengan misal panel adjustments ini mau saya gabung sama swatches. Cukup klik di namanya, lalu geser sampai muncul kotak kayak gini, bukan garis biru, tapi kotak tipis biru kayak gini, lalu lepaskan. Yang barusan terjadi adalah panel adjustment ini posisinya berubah dari stack kayak gini ke menjadi bagian dari satu grup. Nah, grup ini kan bentuknya lagi teks ya. Misal sekarang saya klik di sebelah kanan, panel yang paling kanan, yaitu di area sebelah sini, klik lalu tahan keluar, dan bikin dia jadi iconic panel. Caranya adalah dengan saya lepaskannya itu pas bentuknya lagi kayak gini nih, muncul kotak, tapi muncul juga garis biru tebal. Artinya grup ini akan dipertahankan sebagai grup. Jadi kalau sekarang saya lepaskan, di sini kelihatan ada perbedaannya sedikit ya. 3 panel ini yang ada dalam satu grup itu dibatasi oleh sebuah garis tipis. Artinya ya 3 panel ini ada dalam satu grup. Sementara kalau yang atasnya yaitu properties panel itu berdiri sendiri. Dan untuk mengembalikan grup ini kembali ke posisi yang sebelumnya, saya cukup klik di bagian atas grupnya, yaitu ada garis abu-abu yang pendek. Klik tahan, geser, dan lepaskan sampai muncul garis biru tebal dengan kotak kayak gini. Selanjutnya adalah untuk melakukan resize atau perubahan dari ukuran panel.
Tapi perlu diingat ya, nggak semua panel itu bisa di resize. Contohnya kayak adjustment panel ini. Dia ini nih udah fix ukurannya segini. Maka kalau saya gerakan kursor ke bagian bawahnya, kursornya nggak berubah. Tapi beda cerita ketika di color panel kayak gini. Kalau sekarang saya gerakan kursornya ke bagian bawah, sekarang kursornya berubah jadi panah ke dua arah berlawanan. Dan kalau saya klik, jadi bisa digeser-geser gini. Itu untuk panel yang bentuknya lagi teks kayak gini. Untuk mengubah ukurannya, geser kursor ke bagian bawah panel. Sementara kalau untuk panel yang bentuknya icon kayak gini, contohnya yang paling atas ini adalah history panel ya. Untuk mengubah ukurannya saya bisa gerakan kursor ke pojok kiri bawah atau pojok kanan bawah sampai muncul panah ke dua arah berlawanan kayak tadi. Lalu tarik dan geser, maka ukuran panelnya berubah. Nah, sebagaimana udah pernah saya singgung juga di sesi tentang tool panel, kalau kamu nyaman dengan posisi panel yang kayak gini, yang udah di custom lah ya katakanlah, ini bisa di save dengan cara klik di drop down menu yang di workspace ini, lalu pilih new workspace, dan misalkan namain Essentials Update 01. Secara default, susunan panel baik yang di sebelah kanan maupun kiri ini disimpan, tapi kita juga jadi punya opsi untuk menyimpan keyboard shortcuts, susunan menu, dan susunan toolbar. Kalau udah, lalu klik save. Maka sekarang misal ini terjadi perubahan ya, katakanlah panel historinya ditutup gitu. Untuk mengembalikannya lagi, kalau cuma satu sih gampang ya, tinggal klik di menu bar window lalu pilih history. Tapi ketika perubahannya banyak dan kita pengen ya udah reset aja gitu, tentu tinggal klik drop down menunya dan pilih Essentials Update 01 ini, lalu pilih Reset Essentials Update 01. Maka panelnya kembali kayak keadaan waktu kita save. Kalau masih bingung, silahkan ketikkan pertanyaannya di kolom komentar, begitu pula kalau ada koreksi. Atau kalau pertanyaan koreksinya panjang, boleh kirim email ke caca.photoshop@gmail.com. Dan saya bisa dijangkau juga di Instagram, yaitu di caca.photoshop. Nah, sesi ini merupakan bagian dari bagian 1 kursus dasar Photoshop CC 2017. Link ke playlist dan daftar isinya ada di kolom deskripsi ya. Sementara segitu dulu dari saya Caca. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.